Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video ini, saya akan membahas penyelesaian latihan soal-soal akhir bab yang ada pada buku kimia kelas 12. Semoga video ini dapat membantu proses belajar kalian dalam memahami pengerjaan soal-soal kimia. Pada bab pertama, soal-soal yang dibahas terkait materi, sifat koligatif larutan. Pada soal nomor 1, yang ditanya adalah manakah larutan yang memiliki titik didih paling tinggi dari larutan A, B, C, D, dan larutan E? Dikarenakan semua larutan menggunakan pelarut air, maka untuk menentukan larutan dengan titik didih tertinggi dapat kita ketahui dengan menghitung kenaikan titik didih larutan tersebut atau nilai delta TB. Semakin besar nilai delta TB atau semakin besar kenaikan titik didihnya, maka semakin tinggi pula titik didih larutan tersebut. Nilai delta TB dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitas. Nilai KB untuk setiap larutan adalah sama di larutan A, B, C, dan E, dikarenakan semua larutan menggunakan pelarut air. Sehingga untuk mempercepat perhitungan delta TB, kita hanya membandingkan nilai molalitas dari masing-masing larutan, dikarenakan nilai KB untuk setiap larutan A, B, C, D, dan E adalah sama. Nilai molalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus molalitas sama dengan massa per mR untuk menghitung molnya dikali dengan 1000 per massa pelarut atau massa air. Untuk larutan A, 0,1 mol gula dalam 1000 gram air, sehingga nilai delta TB-nya sama dengan KB dikali dengan molalitas. Larutan A sudah diketahui mol gulanya 0,1 mol dikali 1000 per massa air 1000 gram, sehingga nilai delta TB-nya sama dengan KB 1000 dengan 1000 dicoret habis, gram berubah menjadi kilogram, 0,1 mol per kilogram atau molal. Pada larutan B, 0,1 gram NaCl, nilai mR-nya 58,5 dalam 100 gram air. Pada larutan B, menggunakan larutan NaCl yang berupa larutan elektrolit, sehingga rumus delta TB yang digunakan adalah delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitas ditambahkan dengan faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I, karena larutan NaCl merupakan larutan elektrolit. NaCl diionkan menjadi Na+ dan Cl-. Terdapat satu ion Na+ dan satu ion Cl-, sehingga banyaknya ion dalam reaksi adalah 2. Nilai N adalah 2. NaCl terionisasi sempurna sehingga nilai alfa sama dengan 1. Maka kita dapat menghitung faktor Van Hoff-nya, I sama dengan 1 plus N-1 dikali dengan alfa. 1 ditambah dengan nilai N sama dengan 2 dikurang 1 dikali dengan nilai alfanya, yaitu nilai alfanya 1. Sehingga faktor Van Hoff-nya atau nilai I kita dapat nilainya adalah 2. Maka kita masukkan ke rumus delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitasnya. Molalitas dihitung dengan 0,1 gram NaCl dibagi dengan mR-nya
58,5 gram per mol dikali 1000 per massa air 100 gram dikali faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya sama dengan 2. Sehingga nilai KB delta TB-nya adalah KB 0,1 dibagi 58,5 0,001. Satuannya gram dengan gram tercoret, tersisa mol. 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10 dikali dengan 2 jadi 20 gram berubah menjadi kilogram. 20 per kilogram. Sehingga nilai akhir delta TB sama dengan KB 0,02 mol per kilogram, atau bisa ditulis 0,02 molar. Kemudian pada larutan C, 0,2 gram glukosa, MR-nya 180 dalam 500 gram air. Nilai delta TB-nya sama dengan KB dikali dengan molalitas. Untuk menghitung molalitasnya, massa glukosa 0,2 gram dibagi dengan MR-nya 180 gram per mol dikali 1000 per massa dari air yaitu 500 gram. Sehingga nilai delta TB-nya sama dengan KB 0,2 dibagi 180 0,001 gram dengan gram habis tersisa mol dikali 1000 per 500 sama dengan 2 gram berubah ke kilogram per kilogram. Sehingga nilai delta TB-nya KB sama dengan 0,002 mol per kilogram atau molalitas. Pada larutan D, 0,09 mol urea dalam 500 gram air. Nilai delta TB-nya sama dengan KB dikali dengan molalitas, di mana sudah diketahui mol ureanya 0,09 mol dikali 1000 per massa air itu 500 gram. Nilai delta TB yang didapat adalah KB sama dengan 1000 per 500 sama dengan 2 dikali 0,09 sama dengan 0,18. Satuannya adalah mol per gram dirubah ke kilogram menjadi mol per kilogram atau menjadi molar. Kemudian pada larutan E, 0,2 mol glukosa dalam 100 gram air. Nilai delta TB-nya adalah KB sama dengan molalitas, sudah diketahui molnya 0,2 mol dikali 1000 per massa air yaitu 100 gram. Sehingga nilai delta TB-nya adalah KB 1000 dibagi 100 sama dengan 10 dikali 0,2 sama dengan 2. Satuannya gram dirubah ke kilogram menjadi mol per kilogram atau molalitas. Sehingga dapat dibandingkan nilai delta TB larutan A, B, C, D, dan E
larutan A 0,1 molalitas, larutan B 0,02 molalitas, larutan C 0,02 molalitas, larutan D 0,18 molalitas, larutan E 2 molalitas. Maka nilai delta Tb tertinggi adalah poin E, sehingga larutan E merupakan larutan dengan titik didih yang paling tinggi. Pada soal nomor 2 yang ditanya adalah berapa banyak glikol yang dimasukkan ke dalam 630 gram air pada suhu 30 derajat Celcius agar tekanan uap larutannya menjadi 27,86 mm Hg. Diketahui tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,84 mm Hg. Untuk menghitung massa glikol yang akan digunakan, kita menggunakan rumus mol yang ada pada fraksi mol yang didapat dari nilai delta P. Delta P dapat dihitung dengan rumus delta P sama dengan P standar dikurangi dengan P, di mana di soal diketahui P standarnya atau tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,84 mm Hg. Nilai P-nya atau tekanan uap larutannya adalah 27,86 mm Hg. Sehingga nilai delta P-nya dapat dihitung dari nilai P standarnya 31,84 dikurangi nilai P atau tekanan larutannya 27,86. Nilai delta P adalah 3,98 mm Hg. Kemudian kita mencari fraksi molnya dengan menggunakan rumus delta P. Delta P sama dengan P standar dikali dengan fraksi mol terlarutnya atau fraksi mol glikol. Untuk menghitung fraksi mol, rumusnya menjadi fraksi mol terlarut sama dengan delta P dibagi dengan P standarnya. Nilai delta P-nya adalah 3,98 mm Hg dibagi dengan P standarnya yaitu 31,84 mm Hg. 3,98 dibagi 31,84 sama dengan 0,125. Buatnya mm Hg dan mm Hg habis. Kemudian kita bisa mencari mol terlarut atau mol glikol berdasarkan rumus fraksi mol, yaitu fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut plus mol zat larut. Maka fraksi mol terlarut sama dengan mol zat terlarut atau mol glikol dibagi dengan mol terlarut atau mol glikol ditambah dengan mol pelarut atau mol air. Untuk menghitung mol air, kita menggunakan rumus mol air sama dengan massa airnya dibagi dengan mR air. Mol air sama dengan massa airnya 630 gram dibagi dengan mR air yaitu H2O yaitu 18 gram per mol. Maka nilai mol airnya adalah 35, satuannya gram dengan gram habis, tersisa mol. Maka tinggal kita masukkan mol air dan fraksi mol ke dalam rumus fraksi mol, yaitu fraksi mol terlarutnya adalah 0,125, mol terlarutnya yang mau kita hitung
plus mol airnya adalah 35 mol. Sehingga mol terlarut sama dengan mol terlarut plus 35 mol dikali 0,125. Kemudian mol terlarut sama dengan 0,125 dikali dengan NT 0,125 NT plus 0,125 dikali 35 4,375 mol. Kemudian NT-nya dipindahkan ke sebelah kiri. NT min 0,125 NT sama dengan 4,375 mol. NT dikurang 0,125 NT 0,875 NT sama dengan 4,375 mol. Maka untuk menghitung nilai NT atau mol glikolnya sama dengan 4,375 mol dibagi dengan 0,875. Maka nilai mol terlarut atau mol glikol sama dengan 5 mol. Untuk menghitung massa glikolnya, kita masih menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR. Menghitung massa dari glikol, maka rumus menjadi mol dikali dengan mR dari glikol. Mol hasil hitungan adalah 5 mol. MR di soal diketahui 63 gram per mol. Sehingga massa glikolnya 315, satuannya mol dengan mol dicoret, tersisa gram. Massa glikol yang digunakan adalah sebanyak 315 gram. Atau jawabannya adalah E. Sekian video pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.